Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Dahulu kala, dalam lembaran sejarah panjang peradaban manusia, hiduplah seorang raja yang namanya dikenang dengan penuh hormat oleh generasi demi generasi. Ia adalah Raja Adohak bin Alwan, seorang pemimpin yang tidak hanya berkuasa atas wilayah yang luas, tetapi juga bersemayam dalam hati rakyatnya dengan cinta dan keteladanan. Kerajaannya terbentang dari lembah yang subur hingga pegunungan yang menjulang tinggi, dari sungai yang jernih hingga padang luas yang menghidupi banyak jiwa. Namun bukan luasnya wilayah yang membuat kerajaan itu masyhur, melainkan keadilan dan kebijaksanaan sang raja yang menjadi cahaya bagi seluruh penjuru negeri. Raja Adohak bin Alwan juga dikenal sebagai sosok yang bijak dalam berfikir dan lembut dalam bertindak. Ia tidak pernah memandang dirinya lebih tinggi dari rakyatnya, melainkan sebagai pelayan bagi mereka. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya menampakkan sinarnya, ia telah duduk di balerung istana, membuka pintu bagi siapa saja yang ingin mengadu, mengeluh, atau mencari keadilan. Di bawah kepemimpinannya, rakyat hidup dalam kesejahteraan yang jarang ditemukan di kerajaan lain. Ladang-ladang menghasilkan panen yang melimpah, perdagangan berjalan lancar, dan keamanan terjaga dengan baik. Tidak ada rasa takut akan penindasan, tidak ada kekhawatiran akan ketidakadilan. Semua merasa dilindungi oleh hukum yang tegak lurus tanpa condong kemanapun. Hukum di kerajaan itu berdiri kokoh seperti gunung, tidak tergoyahkan oleh kekuasaan, tidak tergelincir oleh harta, dan tidak luluh oleh kedudukan. Raja Adohak bin Alwan menanamkan satu prinsip yang tak pernah berubah. Keadilan adalah milik semua, bukan milik segelintir orang. Jika seorang rakyat jelata melakukan kesalahan, ia akan diadili dengan adil, tanpa dipermalukan. Namun jika seorang bangsawan atau pejabat tinggi berbuat zalim, hukum tetap dijalankan tanpa ragu. Bahkan pernah suatu ketika, seorang kerabat dekat raja sendiri terbukti bersalah dalam sebuah perkara. Seluruh istana menahan napas menunggu keputusan sang raja. Namun dengan keteguhan hati, Raja Adohak bin Alwan berkata, "Di hadapan hukum tidak ada keluarga, tidak ada kedudukan. Yang ada hanyalah kebenaran. Dan keputusan pun dijatuhkan sebagaimana mestinya, tanpa pengurangan sedikit pun." Sejak saat itu kepercayaan rakyat semakin mengakar kuat. Mereka tahu bahwa di negeri itu keadilan bukan sekadar kata, melainkan nyata dalam tindakan. Kebijaksanaan sang raja tidak hanya tampak dalam hukum, tetapi juga dalam kasih sayang. Ia sering membantu mereka yang kesulitan, membangun tempat bagi para fakir, dan memastikan tidak ada rakyatnya yang kelaparan. Ia percaya bahwa kekuatan sebuah kerajaan bukan terletak pada tentaranya, tetapi pada kesejahteraan rakyatnya. Namun di balik ketenangan dan keadilan yang menyelimuti kerajaan itu, tersimpan sebuah kebencian yang tak kasat mata. Kebencian yang berasal dari makhluk yang sejak dahulu berjanji akan menyesatkan manusia. Iblis yang tak pernah suka melihat manusia hidup dalam kebaikan dan ketaatan, memandang kerajaan Raja Adohak bin Alwan dengan penuh dengki. Baginya, seorang raja yang adil adalah ancaman besar, karena keadilan akan menumbuhkan kebaikan, dan kebaikan akan menjauhkan manusia dari perbuatan sesat. "Aku tidak akan membiarkan ini berlangsung. Aku akan menjatuhkannya, perlahan, tanpa ia sadari," bisik iblis dalam kegelapan. Maka iblis pun mulai menyusun rencana. Ia tidak datang dengan kekuatan yang menakutkan, tidak pula dengan wujud yang mengerikan. Ia tahu, pintu hati manusia tidak terbuka oleh paksaan, melainkan oleh kelembutan yang menipu. Suatu hari, ketika matahari berdiri tegak di atas langit, dan angin berhembus lembut menyentuh halaman istana, datanglah seorang tamu asing. Pakaiannya sederhana, wajahnya tampak teduh, dan sikapnya penuh kerendahan hati. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik penampilannya yang biasa itu, tersembunyi niat yang gelap. Ia adalah iblis yang menyamar. Sang raja, sebagaimana kebiasaannya, tidak pernah menolak siapapun yang datang menghadap. Dengan langkah tenang dan wajah yang ramah, ia mempersilakan tamu itu masuk ke dalam balairung. "Selamat datang, wahai tamu asing. Dari mana asalmu? Apa yang membawamu datang ke istanaku?"
Tanya sang raja dengan suara lembut. Tamu itu menundukkan kepala seolah penuh hormat. Hamba hanyalah seorang pengembara, wahai tuanku. Hamba tidak memiliki harta, namun hamba memiliki keahlian. Hamba pandai memasak, dan hamba ingin mengabdikan diri kepada tuanku sebagai juru masak kerajaan. Jawabnya dengan suara yang teratur dan meyakinkan. Sang raja memandangnya dengan seksama. Ia terbiasa menilai seseorang bukan hanya dari kata-kata, tetapi juga dari kejujuran yang terpancar dari sikapnya. Namun kali ini, penyamaran iblis begitu halus, begitu rapi, hingga tak ada celah yang tampak mencurigakan. Meski demikian, sang raja tetap berhati-hati. Keahlian bukan sekadar diucapkan, tetapi dibuktikan. Jika engkau benar-benar pandai memasak, tunjukkanlah keahlianmu padaku. Balas sang raja dengan bijak. Permintaan itu pun diterima oleh iblis dengan penuh keyakinan. Kemudian iblis dibawa ke dapur istana, tempat di mana para koki terbaik kerajaan biasa bekerja. Di sana, dengan gerakan yang tenang dan terlatih, ia mulai meracik bahan-bahan, mengolah rempah-rempah, dan menyiapkan hidangan. Aroma masakan perlahan memenuhi ruangan, harum dan menggoda. Para pelayan yang berada di sekitar dapur saling berpandangan, terkejut dengan keahlian tamu asing itu. Masakannya tampak sederhana, namun memiliki sentuhan yang berbeda. Sesuatu yang sulit dijelaskan, tetapi cukup untuk menarik perhatian. Tak lama kemudian, hidangan itu pun disajikan di hadapan sang raja. Raja Adohak bin Alwan mencicipinya dengan perlahan. Ia tidak terburu-buru, seolah ingin merasakan setiap rasa yang tersaji. Dalam diam, ia merenung. Rasa masakan itu memang tidak luar biasa, namun cukup baik. Cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini benar-benar memiliki keahlian. Sang raja pun mengangguk pelan. Masakanmu lumayan enak. Tidak istimewa, namun cukup layak untuk disajikan di istana. Ucap sang raja jujur. Wajah iblis tampak berseri, seolah pintu tipu muslihat mulai terbuka. Terima kasih wahai tuanku. Hamba akan terus belajar dan memperbaiki diri, kata iblis penuh siasat. Setelah mempertimbangkan sejenak, sang raja pun akhirnya berkata, baiklah, aku menerima permintaanmu. Mulai hari ini, engkau menjadi bagian dari dapur kerajaan. Keputusan itu disambut dengan rasa hormat oleh iblis. Ia menunduk dalam-dalam, menyembunyikan senyum tipis yang hampir tak terlihat. Tak seorang pun menyadari bahwa sejak saat itu, sebuah bahaya telah masuk ke dalam istana. Bukan melalui gerbang perang, bukan pula dengan kekuatan senjata, melainkan melalui sebuah kepercayaan yang tulus. Dan dari dapur sederhana itulah, iblis mulai merajut rencana, perlahan, diam-diam, dan penuh tipu daya, untuk menjerumuskan seorang raja yang selama ini berdiri tegak dalam cahaya keadilan. Di negeri yang makmur tersebut, terdapat satu kebiasaan yang begitu dijaga dengan penuh kesadaran dan keyakinan. Sebuah jalan hidup yang membedakan mereka dari banyak bangsa lain. Seluruh rakyat, dari yang tinggal di desa-desa sederhana hingga para pembesar di istana, tidak pernah mengonsumsi daging dalam bentuk apapun. Bukan karena mereka tidak mengenalnya, dan bukan pula karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka memilih hidup dalam kelembutan, menjauh dari segala bentuk kekerasan terhadap makhluk lain. Keyakinan itu telah mengakar begitu dalam, hingga menjadi bagian dari jati diri negeri tersebut. Oleh sebab itulah, sang raja tidak pernah merasakan nikmatnya hidangan masakan daging. Tradisi tersebut justru menjadi celah bagi iblis menyesatkan sang raja, agar terbiasa mengkonsumsi daging manusia. Iblis memahami satu hal yang tak pernah berubah dari manusia, yakni rasa penasaran. Sesuatu yang belum pernah dirasakan seringkali menjadi pintu awal sebuah godaan. Maka iblis pun mengawali tipu dayanya dengan memasak telur di hari pertama ia bertugas. Dengan nada lembut dan penuh perhitungan, iblis berkata, wahai Paduka yang mulia, andai saja Paduka merasakan hidangan telur yang keluar dari ayam, tentu Paduka akan menyukainya. Sang raja yang merasa penasaran mempersilahkan iblis membuatkan hidangan tersebut. Tak lama kemudian, hidangan itu pun disajikan di hadapan sang raja. Raja Adohak bin Alwan menatapnya sejenak. Di hadapannya terhidang makanan yang tampak sederhana, namun memancarkan daya tarik yang aneh. Dengan perlahan, ia mengambil suapan pertama. Begitu makanan itu menyentuh lidahnya,
ia terdiam. Rasanya lembut, gurih, dan berbeda dari segala yang pernah ia rasakan. Ada kelezatan yang tidak biasa, sesuatu yang membuatnya ingin kembali mencicipinya. Ia mengunyah perlahan, meresapi setiap rasa yang hadir. Makanan ini begitu lezat. Aku belum pernah merasakan yang seperti ini sebelumnya. Ucapnya pelan, penuh kekaguman. Iblis yang berdiri di kejauhan hanya menunduk, menyembunyikan senyum tipis yang penuh tipu muslihat. Wahai Paduka yang mulia, hamba bersyukur bahwa hidangan yang hamba sajikan berkenan di hati Paduka. Namun, hamba masih menyimpan satu hidangan yang jauh lebih lezat dari semua itu. Sang Raja menoleh, rasa ingin tahu kembali menyala di matanya. Masakan apa lagi yang akan kau buat? Iblis itu sedikit menunduk, lalu berkata dengan nada yang seolah penuh kehati-hatian. Masakan daging ayam, wahai Paduka. Rasanya lebih lezat, lebih dalam, dan akan memberikan kenikmatan yang belum pernah Paduka rasakan. Seketika, suasana berubah hening. Sang Raja terdiam cukup lama. Dalam hatinya, muncul gelombang keraguan. Ia teringat akan tradisi panjang yang telah dijaga oleh leluhurnya. Ia teringat akan prinsip yang selama ini ia pegang, sebagai bagian dari keadilan dan kelembutan terhadap makhluk hidup. Namun di sisi lain, rasa penasaran telah tumbuh dan kini semakin kuat. Kenikmatan yang ia rasakan dari hidangan sebelumnya seakan menjadi bisikan yang mendorongnya untuk mencoba lebih jauh. Hingga akhirnya sang raja tak kuasa menolak. Baiklah, buatkan hidangan daging ayam untukku, perintah sang raja. Iblis itu pun menundukkan kepala dan berkata, perintah Paduka adalah kehormatan bagi hamba. Di hari kedua iblis bertugas, ia memasak hidangan daging ayam dengan olahan bumbu yang begitu lezat. Saat hidangan itu sampai di hadapan sang raja, beliau tak sabar dan langsung mencicipinya. Kau benar, makanan ini lebih lezat dari makanan sebelumnya. Puji sang raja merasa puas. Memasuki hari ketiga, tanpa banyak penjelasan, iblis kembali menghadirkan hidangan baru. Kali ini, daging kambing. Dimasak dengan bumbu yang lebih tajam, aroma yang lebih kuat, dan rasa yang lebih dalam. Sang raja kembali mencicipi, dan kembali ia terpikat. Hari demi hari pun berganti, dari daging ayam beralih ke daging kambing. Dari kambing menjadi daging sapi yang dimasak dengan rempah-rempah yang kaya dan dalam. Kemudian berganti lagi menjadi daging unta yang lembut dan penuh rasa. Setiap hari menghadirkan kenikmatan baru. Setiap hidangan memperkuat kebiasaan yang sebelumnya tak pernah terbayangkan. Sejak saat itu, kehidupan di istana Raja Aduhak bin Alwan perlahan berubah tanpa disadari oleh banyak orang. Apa yang dahulu terasa asing, kini menjadi kebiasaan. Sang raja yang sebelumnya hidup dalam kesederhanaan dan memegang teguh tradisi, kini telah terbiasa menikmati hidangan daging setiap hari. Hari-hari pun berlalu, minggu berganti bulan, dan waktu berjalan tanpa terasa. Namun iblis yang sejak awal merancang semua ini, tahu bahwa rencananya belum selesai. Pintu kesesatan sudah terbuka, kini saatnya menjerumuskan sang raja ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Suatu hari ketika suasana istana terasa tenang, dan sang raja tengah duduk di atas singgasana, iblis itu mendekat dengan sikap yang lebih halus dari biasanya. Tidak ada kecurigaan di wajahnya, tidak pula ada tanda-tanda niat jahat yang tampak. Dengan suara lembut, ia berkata, wahai raja, engkau telah begitu memuliakanku. Engkau telah memberiku tempat, kepercayaan, dan kehormatan. Sang raja menoleh, merasa ucapan itu wajar sebagai bentuk terima kasih. Jika demikian, apa yang engkau inginkan? Tanya sang raja. Iblis itu menunduk sejenak, lalu berkata dengan nada yang tampak sederhana, tidak banyak wahai Paduka. Kali ini, izinkan hamba mencium bahu Paduka sebagai tanda terima kasih. Permintaan itu terdengar aneh, namun tampak tidak berbahaya. Sang raja yang tidak lagi menyimpan kecurigaan sedikit pun, mengangguk tanpa ragu. Baiklah, aku izinkan kau mencium bahuku. Balas sang raja mengabulkan. Iblis itu pun mendekat. Dengan perlahan, ia mencium bahu sang raja. Namun seketika itu juga, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari bahu sang raja tiba-tiba muncul 2 ekor ular.
Ular-ular itu tidak jatuh, tidak pula bergerak menjauh. Mereka melingkar dan menetap di kedua bahunya, seolah telah menjadi bagian dari tubuhnya. Istana yang semula tenang berubah menjadi tegang. Sang raja terkejut, matanya membelalak, tubuhnya gemetar. "Apa ini? Kenapa ada ular di bahuku?" teriaknya panik. Meskipun ular itu hanya diam dan tidak menyerang, namun kehadirannya membawa rasa takut yang amat sangat. Pada saat itulah sang raja tersadar. Ia memandang juru masaknya dengan penuh kecurigaan. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan lagi sosok pelayan yang setia, melainkan bayangan kegelapan yang tersembunyi di balik wajah manusia. "Engkau bukan manusia biasa," ucapnya dengan suara bergetar. "Engkau telah membuat malapetaka. Bagaimana bila ular ini membunuhku?" Iblis itu tersenyum tipis. Kini tidak ada lagi yang ia sembunyikan. Dengan suara dingin ia menjawab singkat, "Selamanya ular itu tidak akan pergi dari bahumu. Berilah dia makanan otak manusia. Dengan begitu ular tersebut tidak akan menyerangmu." Jawaban itu seperti petir yang menyambar hatinya. Namun sebelum sang raja sempat berkata apapun, iblis itu telah pergi, lenyap begitu saja, seolah ditelan oleh kegelapan. Ia tidak pernah kembali. Sang raja pun hanya tertunduk dalam diam, dan sejak saat itu dimulailah tragedi yang panjang. Hari demi hari sang raja hidup dalam penderitaan. Ular-ular di bahunya tidak pernah pergi. Mereka terus adam dan mereka menuntut makan. Dalam ketakutan dan keputusasaan, sang raja akhirnya mengambil keputusan yang paling kelam dalam hidupnya. Ia menunjuk salah satu menterinya untuk diberi tugas mencari tumbal. Setiap hari, 4 orang manusia. Mereka dibawa ke istana. Tanpa ampun, mereka dibunuh. Otak mereka diambil, lalu dijadikan makanan bagi ular-ular yang menempel di bahu sang raja. Tangisan mulai menggema di seluruh negeri. Rakyat yang dahulu hidup dalam kedamaian, kini diliputi ketakutan. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Tidak ada yang merasa aman. Keadilan yang dahulu berdiri tegak, kini runtuh. Kasih sayang yang dahulu menjadi dasar pemerintahan, kini tergantikan oleh kekejaman yang tak terbayangkan. Sang raja yang dulu dicintai, kini ditakuti. Namun yang paling tragis adalah ia menyadari semuanya. Di dalam hatinya ia tahu bahwa ini adalah akibat dari langkah-langkah kecil yang dulu ia anggap sepele. Ia tahu bahwa ia telah jatuh, bukan karena satu kesalahan besar, tetapi karena serangkaian keputusan kecil yang perlahan menjauhkannya dari kebenaran. Namun semuanya sudah terlambat. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, dan tragedi itu terus berlangsung. Bukan hanya sebentar, melainkan selama 300 tahun. 3 abad penuh penderitaan, 3 abad penuh darah dan air mata. Sebuah negeri yang dahulu bercahaya, kini tenggelam dalam kegelapan, hanya karena satu celah kecil yang dibiarkan terbuka. Seiring berjalannya waktu, menteri istana yang ditugaskan mencari tumbal, akhirnya meninggal lantaran usianya yang sudah tua. Kepergiannya meninggalkan kekosongan, namun juga membuka lembaran baru yang tak terduga. Raja Adohak bin Alwan, yang masih terbelenggu oleh nasib tragisnya, segera mengangkat seorang menteri baru untuk menggantikan posisi tersebut. Menteri ini masih muda, namun sorot matanya tajam dan pikirannya jernih. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdik, penuh pertimbangan, dan tidak mudah goyah oleh keadaan. Namun saat ia mengetahui tugas yang harus diembannya, hatinya bergetar. Setiap hari ia diperintahkan untuk menyediakan 4 manusia, untuk dibunuh, diambil otaknya, dan diberikan kepada ular-ular yang bersarang di bahu sang raja. Perintah itu adalah hukum, dan hukum tidak boleh dilanggar. Tugas tersebut sangat bertentangan dengan hati nuraninya. Dalam diam, menteri baru itu merenung. Ia tahu bahwa jika ia menolak secara terang-terangan, nyawanya sendiri akan menjadi taruhan. Namun jika ia mengikuti sepenuhnya, maka ia akan menjadi bagian dari kezaliman yang tak berkesudahan. Maka ia memilih jalan lain. Jalan yang sunyi namun penuh keberanian. Sejak hari pertama menjalankan tugasnya, ia tetap membawa 4 orang sebagaimana diperintahkan. Namun tidak semuanya ia bunuh. Dari 4 orang itu,
hanya 2 yang benar-benar ia jadikan korban. Sementara 2 lainnya, ia bebaskan secara diam-diam. Ia membawa mereka ke tempat yang jauh, sebuah gunung yang sunyi, terpencil, dan nyaris tak tersentuh oleh peradaban. Di sanalah ia berkata kepada mereka, "Pergilah, tinggallah di sini, jangan pernah kembali, selamatkanlah hidup kalian, dan jagalah satu sama lain." 2 orang itu pun pergi dengan hati penuh harap dan ketakutan yang perlahan berubah menjadi rasa syukur. Namun sang menteri belum selesai. Untuk menggantikan 2 korban yang ia bebaskan, ia mencari 2 ekor kambing gibas. Dengan cermat ia mengambil otaknya, lalu mencampurkannya bersama 2 otak manusia yang benar-benar ia ambil. Saat disajikan kepada ular-ular di bahu raja, jumlahnya tetap 4. Dan anehnya, ular-ular itu tidak pernah menyadari perbedaannya. Hari itu, rencana sang menteri berhasil, dan ia pun melanjutkannya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sang menteri menjalankan siasatnya dengan hati-hati dan konsisten. Ia tetap tampak patuh di hadapan raja, namun diam-diam ia menyelamatkan nyawa demi nyawa. 2 orang diselamatkan setiap hari. 2 jiwa yang seharusnya berakhir, justru diberi kesempatan untuk hidup. Mereka semua dikirim ke gunung yang sama. Pada awalnya jumlah mereka hanya sedikit. Mereka hidup dalam keterbatasan, saling menguatkan, dan belajar bertahan di alam yang keras. Namun waktu adalah sahabat bagi kehidupan. Jumlah mereka perlahan bertambah. Dari puluhan menjadi ratusan, dari ratusan menjadi ribuan. Mereka mulai membangun kehidupan baru. Mereka bertani, berburu, membangun tempat tinggal, dan membentuk komunitas. Anak-anak lahir, generasi baru tumbuh, dan sebuah peradaban kecil mulai berkembang di puncak gunung yang dahulu sunyi. Sementara itu, di istana, sang raja tetap hidup dalam penderitaan yang tak berujung, dan sang menteri terus menjalankan misinya dalam diam. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, hingga akhirnya 700 tahun pun berlalu. Selama itu pula, sang menteri dan penerus-penerusnya tetap menjaga rahasia tersebut, menyelamatkan manusia dari kematian, satu demi satu, tanpa pernah diketahui oleh sang raja. Di gunung itu, kehidupan terus tumbuh. Mereka yang dahulu adalah korban, kini menjadi sebuah bangsa. Mereka memiliki bahasa, adat, dan identitas sendiri. Mereka hidup bebas, jauh dari bayang-bayang kezaliman yang pernah mengancam mereka. Dan di kemudian hari, keturunan mereka dikenal sebagai sebuah kaum yang kuat, tangguh, dan penuh sejarah. Mereka itulah yang kemudian disebut sebagai suku Kurdi. Sebuah bangsa yang lahir bukan dari kemewahan, melainkan dari penyelamatan, keberanian, dan harapan yang tak pernah padam. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di gunung yang dahulu sunyi kini telah berubah menjadi sebuah peradaban yang hidup dan berkembang. Mereka yang dahulu adalah orang-orang yang diselamatkan dari kematian, yang diasingkan demi menyelamatkan nyawa, kini telah menjadi sebuah kaum yang kuat, tangguh, dan bersatu. Mereka tidak lagi hanya sekadar bertahan hidup, tetapi mulai membangun kehidupan yang lebih teratur. Mereka memiliki pemimpin, aturan, dan semangat kebersamaan yang lahir dari satu asal yang sama, penderitaan dan harapan. Dari lembah-lembah gunung hingga puncak-puncaknya, kehidupan berdenyut dengan penuh semangat. Mereka tidak melupakan asal-usul mereka. Mereka tahu bahwa di balik keberadaan mereka, ada kezaliman besar yang masih berlangsung di negeri asal mereka. Ketika jumlah mereka telah cukup banyak dan kekuatan mereka telah terbentuk, mereka mulai turun dari gunung. Tidak lagi sebagai pelarian, tetapi sebagai pembebas. Sementara rakyat yang selama ini hidup dalam ketakutan, yang hatinya dipenuhi luka dan penindasan, mulai bangkit. Mereka melihat harapan atas kedatangan kaum dari gunung itu. Mereka melihat kesempatan untuk mengakhiri penderitaan yang telah berlangsung begitu lama. Maka bersatulah mereka. Kaum dari gunung dan rakyat yang tertindas berdiri dalam satu barisan. Pertempuran pun tak terelakkan. Gelombang perlawanan datang dari berbagai arah. Dan akhirnya, kekuasaan Raja Adohak bin Alwan pun runtuh. Sang raja yang pernah menjadi simbol keadilan, kini menjadi akhir dari sebuah kisah tragis. Sebuah pelajaran tentang bagaimana kekuasaan yang tidak dijaga dapat berubah menjadi kehancuran. Dengan runtuhnya kekuasaan itu,
berakhirlah masa kelam yang panjang. Ular-ular yang dahulu menjadi sumber penderitaan, hilang bersama takdir yang telah ditentukan. Istana yang dulu dipenuhi ketakutan, kini kembali menjadi tempat yang terbuka bagi rakyat. Tangisan perlahan berubah menjadi senyuman, ketakutan berubah menjadi ketenangan, dan negeri yang sempat tenggelam dalam kegelapan kembali menemukan cahayanya. Rakyat pun kembali hidup dalam kedamaian. Demikianlah kisah raja yang dahulu bijak dan adil, namun menjadi raja yang keji akibat tipu daya iblis. Kisah ini terdapat dalam kitab An-Nawadir Al-Qulyubi, karya Syekh Sihabuddin Al-Qulyubi. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.